Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Diva Abrori dari kelompok 9 BK Palembang. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas dua pokok materi, yaitu apa itu tingkah laku sosial dan kekerasan tingkah laku sosial remaja. Baiklah, langsung saja saya akan menjelaskan yang pertama, yaitu pengertian tingkah laku sosial. Menurut Wikipedia, perilaku sosial adalah perilaku yang secara khusus ditujukan kepada orang lain. Menurut Max Weber, perilaku mempengaruhi aksi sosial dalam masyarakat yang kemudian menimbulkan masalah-masalah. Weber menyadari permasalahan dalam masyarakat sebagai sebuah penafsiran akan halnya tingkatan bahwa suatu perilaku adalah bersifat rasional, atau dapat diartikan menurut ukuran logika atau sains dan menurut standar logika ilmiah. Maka hal ini dapat dipahami secara langsung. Dalam referensi lain menyebutkan bahwa perilaku sosial merupakan fungsi dari orang dan situasinya. Dimaksudkan di sini adalah setiap manusia akan bertindak dengan cara yang berbeda dan dalam situasi yang berbeda pula. Setiap perilaku seseorang merefleksikan kumpulan sifat unik yang dibawanya ke dalam suasana tertentu, yaitu perilaku yang ditunjukkan seseorang ke orang lain. Selanjutnya, masuk pada materi yang kedua, yaitu tentang kekerasan atau karakteristik tingkah laku sosial pada remaja. Masa remaja adalah saat mencoba melakukan peranan sosial yang baru yang menuntut cara-cara bertingkah laku sosial tertentu. Dalam suasana mencoba melaksanakan peranan sosial dan tingkah laku sosial yang baru ini, remaja dapat saja mengalami berbagai rintangan dan kegagalan. Ada berbagai macam karakteristik tingkah laku sosial remaja yang penting untuk dipahami, yaitu yang pertama, ketertarikan terhadap lawan jenis. Hal ini merupakan suatu perubahan hubungan sosial yang menonjol pada periode remaja. Ketertarikan terhadap lawan jenis dapat dilihat dari kegembiraan dalam kelompok anggota yang kelompok anggotanya heterogen, yaitu terdiri dari pria dan wanita, yang sebelumnya remaja menyukai kelompok yang anggota kelompoknya homogen, yaitu terdiri wanita sama wanita, pria sama pria. Kemudian yang kedua adalah kemandirian bertingkah laku sosial. Tingkah laku lainnya yang berkembang pada periode remaja adalah tingkah laku sosial yang mandiri. Artinya remaja memilih dan menentukan sendiri dengan siapa dia akan berteman, karena remaja berusaha mandiri dalam bersosialisasi. Maka diharapkan remaja dapat mengambilkan keputusan tingkah laku yang tepat dalam menghadapi orang-orang yang baru, dalam situasi yang baru, dan semua ini memerlukan proses belajar. Kemudian yang terakhir atau yang ketiga, kesenangan berkelompok. Hidup berkelompok teman sebaya merupakan kebutuhan pada masa remaja, dan ada berbagai macam kelompok, yaitu yang pertama kelompok teman dekat, kelompok kecil, kelompok besar, kelompok terorganisasi, dan kelompok geng pada remaja. Mungkin itulah penjelasan saya mengenai perkembangan tingkah laku sosial remaja. Semoga membantu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitri Fatrika ingin menjelaskan tentang proses berlangsungnya perkembangan sosial remaja menurut teori psikoanalisa, social learning, dan kognitif. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang teori psikoanalisis. Menurut teori psikoanalisis, proses berkembangnya berlangsung secara tidak disadari atau di luar kesadaran dan sangat diwarnai oleh emosi. Para ahli psikoanalisis menekankan bahwa perilaku hanyalah merupakan karakteristik di permukaan. Pemahaman sepenuhnya tentang perkembangan hanya dapat dicapai melalui analisis terhadap makna-makna simbolis dari perilaku. Ada dua teori psikoanalisis, yaitu teori Freud pada tahun 1850 sampai 1939, dan yang kedua teori Erikson pada tahun 1902 sampai 1994. Dan yang kedua saya akan menjelaskan tentang teori kognitif. Dua teori yang penting dalam teori perkembangan kognitif
Piaget dan teori prosesan informasi. Piaget mengatakan bahwa remaja termotivasi untuk memahami dunia dan menyesuaikan pemikirannya untuk mendapatkan informasi baru. Piaget mengatakan bahwa kita melalui 4 tahap perkembangan kognitif, yaitu yang pertama, teori perkembangan kognitif. 1. Sosiomotorik. Yang kedua, pra-operasional. Yang ketiga, operasional konkret. Yang keempat, operasional formal. Dan yang terakhir saya menjelaskan tentang social learning. Social learning menekankan peranan pengalaman lingkungan dan perilaku yang teramati dalam memahami perkembangan remaja. Cukup sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Davita Egia dari kelompok 9 akan menjelaskan poin faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan sosial pada remaja. 1. Keluarga. Keluarga merupakan lingkungan pertama yang memberikan pengaruh terhadap berbagai aspek perkembangan pada remaja, termasuk perkembangan sosialnya. 2. Kematangan anak. Bersosialisasi memerlukan kematangan fisik dan psikis untuk mampu mempertimbangkan dalam proses sosial. Memberikan dan menerima pendapat orang lain memerlukan kematangan intelektual dan emosional. Ketiga yaitu status sosial. Kehidupan sosial banyak dipengaruhi oleh kondisi atau status kehidupan sosial keluarga dalam lingkungan masyarakat. Keempat yaitu pendidikan. Pendidikan merupakan proses sosialisasi remaja yang terarah. Yang terakhir ada kapasitas mental, emosi, dan inteligensi. Kemampuan berpikir banyak yang mempengaruhi banyak hal, seperti kemampuan belajar, memecahkan masalah, dan berbahasa. Remaja yang berkemampuan intelektual tinggi akan berkemampuan berbahasa secara baik. Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.